semuanya. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang eksistensi Allah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya Sevia Rizkyananda, rekan saya. Saya Tanggren Putri Maela, rekan saya. Saya Yeremia Nikolas Sanjaya dan rekan saya. Saya Romuald Tias Tangga. Selamat menyaksikan. Baik, jadi sekarang saya akan menjelaskan topik yang pertama tentang pengakuan iman Westminster. Yang pertama, Allah memiliki segala kehidupan, di mana Ia memiliki kemuliaan, kebaikan, kebahagiaan itu berada dalam dirinya, karena Allah sendiri adalah Allah yang mencukupi. Yang kedua, Allah tidak memerlukan apa-apa dari ciptaannya, karena Allah sendiri adalah pencipta, sehingga Dialah yang menyediakan segala sesuatu untuk ciptaannya. Yang ketiga, Allah adalah satu-satunya sumber kehidupan, dan segala sesuatu berasal dari Dia, karena segala sesuatu datang dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, sehingga kita sebagai manusia harusnya melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Dia. Yang terakhir atau yang keempat, Dia layak menerima segala penyembahan karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga sebagai manusia harusnya kita bisa menyembah Dia. Eksistensi Allah. Jadi kita sebagai orang percaya harus bisa menerima keberadaan Allah dengan iman kita. Terkadang Tuhan bereksistensi melalui wahyu Allah di dalam alam semesta. Nah, inspirasi oleh Allah dalam Alkitab kita harus percayai karena kita orang percaya. Nah, inspirasi oleh Allah dalam Alkitab adalah sebagai firman Allah. Seperti yang tercantum dalam Ibrani 11 ayat 6, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Oleh karena itu, kita harus percaya bahwa Allah itu menopang alam semesta seperti yang ada pada Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah, kata kuncinya. Allah mengatur alam semesta sesuai dengan kehendaknya dan penyataan rencana agungnya untuk keselamatan manusia. Lanjut, jadi karena Allah bereksistensi bahwa Allah itu memang ada keberadaannya yang begitu mulia dan begitu agung. Oleh karena itu banyak kaum atau banyak pandangan bahwa pandangan itu menolak Allah atau menolak eksistensi Allah dalam dunia ini. Nah, ada beberapa kaum yang menolak eksistensi Allah dalam dunia ini. Yang pertama adalah ateis, kedua adalah deisme, dan juga ketiga panteisme. Yang pertama ateis. Kita masuk. Ateis ada terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ateis praktis, yaitu orang-orang yang tidak bertuhan. Yang kedua adalah ateis teoritis, yaitu orang-orang yang menyangkal bahwa mereka tuh berusaha membuktikan bahwa Allah itu tidak ada secara rasional atau secara pandangan mereka Allah itu tidak ada. Lanjut, yaitu ateis dogmatis, yaitu orang atau kaum yang sama sekali menolak akan keberadaan Allah yang ilahi. Selanjutnya yaitu adalah ateis skeptis, yaitu kaum atau seseorang atau pandangan yang meragukan kemampuan akal manusia untuk menentukan Tuhan itu benar ada atau tidak. Langsung selanjutnya adalah ateis kritis, yaitu orang yang berpikir bahwa tidak ada bukti yang sah tentang keberadaan Allah. Jadi selagi bukti tentang keberadaan Allah itu tidak ada, maka kaum ateis kritis ini atau orang yang menganut ateis kritis ini mereka tidak percaya karena tidak ada bukti yang sah tentang keberadaan Allah. Lanjut, yaitu adalah deisme. Deisme adalah pandangan yang memikirkan Allah dari dunia dan menekankan transendensi Allah, atau dalam artinya meniadakan imanensi Allah dari dalam dunia ini. Lalu lanjut, panteisme, yaitu adalah kaum yang mengidentifikasi Allah dengan dunia dan tidak mengenalnya sebagai keberadaan yang ilahi yang berbeda jauh dan lebih mulia daripada ciptaan. Jadi mereka tidak mengakui atau tidak mengenali keberadaan ilahi Allah yang sangat mulia dibandingkan ciptaannya. Bukti rasional tentang keberadaan Allah. Ada beberapa argumen yang menjelaskan keberadaan Allah itu secara rasional. Argumen yang pertama adalah argumen ontologis. Anselmus berpendapat bahwa manusia itu memiliki suatu ide tentang adanya suatu keberadaan yang sempurna dan mutlak. Tetapi faktanya, ide ini belum bisa membuktikan keberadaan Allah itu secara yang objektif.
Argumen yang kedua adalah argumen kosmologis. Argumen ini menjelaskan segala yang ada di dunia ini selalu mempunyai penyebab. Tetapi, argumen ini tidak meyakini tentang keberadaan Allah, hanya meyakini ada suatunya penyebab hal yang ada di dunia ini. Argumen selanjutnya adalah argumen teologis. Argumen ini menjelaskan tentang seperti sebab akibat. Dunia ini mengungkapkan adanya intelijensi, tatanan, keserasian, tujuan, dan karena itu menunjuk kepada keberadaan dari suatu keberadaan yang berpikir dan bertujuan, yang mampu menghasilkan dunia yang demikian. Argumen selanjutnya adalah argumen moral. Kant menyimpulkan keberadaan seseorang yang sebagai pemberi hukum dan memiliki suatu hak yang mutlak untuk memerintah manusia. Tetapi argumen ini menunjuk pada suatu keberadaan yang kudus dan benar, tetapi tidak menjadikan Allah itu sebagai kepercayaan satu Allah pencipta, atau keberadaan yang kesebenarnya tidak terbatas sebagai suatu keharusan. Argumen yang terakhir adalah argumen historis atau etnologis. Argumen ini menjelaskan dalam setiap suku dan bangsa memiliki perasaan tentang adanya sesuatu yang ilahi yang terungkap dalam suatu kultus eksternal sebagai sifat dasar manusia. Dan jika sifat dasar ini menjurus ke ibadah religius, maka gejala ini dapat dijelaskan dengan adanya keberadaan Tuhan yang Maha Tinggi yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang religius. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih respon kita terhadap argumen-argumen tersebut. Sebagai orang percaya, kita harus meresponi dari argumen tersebut bahwa kita tidak perlu percaya terhadap argumen-argumen tersebut karena argumen tersebut menolak kesaksian dari Alkitab. Kenapa? Karena argumen tersebut adalah berdasarkan dari pemikiran seseorang. Dan yang kedua, argumen tersebut tidak meyakinkan untuk mengenal eksistensi Allah. Karena kita tahu bahwa mengenal Allah yang benar adalah melalui Alkitab. Dan yang ketiga, kita tidak perlu percaya karena argumen tersebut adalah upaya manusia untuk memaparkan bahwa Allah itu ada dan keberadaan Allah yang Maha Tinggi itu masuk akal. Dan yang terakhir adalah orang percaya seharusnya mengenal Allah itu melalui Alkitab dan sesuai dengan iman kita karena Alkitab adalah wahyu dari Allah. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mengenal Allah dengan benar. Allah itu tidak terjangkau oleh pemikiran kita, tetapi dapat dikenal. Nah, dalam teologi reform percaya bahwa Tuhan itu dapat dikenal, akan tetapi tidak mungkin manusia itu memperoleh pengenalan yang lengkap tentang diri Allah. Karena pengenalan yang benar itu dapat diperoleh melalui pernyataan dari Ilahi dan kita itu menerima dengan iman. Wahyu Allah sendiri adalah syarat mutlak untuk seluruh pengenalan tentang Allah. Sehingga manusia itu dapat mengenal Allah sejauh Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Dan tanpa wahyu Allah, manusia tidak dapat mengenal Allah dengan baik. Baik, saya akan menjelaskan tentang penerapan atau implikasi dalam materi eksistensi Allah. Yang pertama, kita selalu yakin bahwa Allah selalu ada dan selalu bersama-sama dengan kita. Yang kedua, menerima Allah dalam hidup kita dengan iman dan tidak menyangkal Allah. Dengan cara, kita selalu berdoa, meminta bimbingan Tuhan, serta pertolongan Tuhan dalam hal apapun. Yang kedua, kita tidak mengikuti ajaran-ajaran sesat seperti ateis dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.